Nggak bercanda, ini perang. Jangan anggap sepele apa yang terjadi di Asia Barat, di wilayah Iran. Iran itu bukan perang regional. Iran itu sudah perang dunia. Bagi Israel, Iran adalah is now or never. Bagi Amerika, Iran juga merupakan life or death, terutama bagi Trump pribadi. Kalau berhasil di Iran, dia akan aman jabatan presidennya. Kalau dia tidak serang Iran, maka jabatannya pun tidak aman karena dia sangat-sangat tidak disukai saat ini oleh rakyat Amerika. Makanya Iran harus disegerakan bagi Trump demi jabatan. Lalu demi Amerika, Iran adalah demi untuk kendali energi. Kalau Amerika berada di atas saat ini sebagai negara pengendali dunia, syaratnya itu cuma 3. Ini juga kalau Indonesia ingin menjadi pengendali dunia, syaratnya cuma 3. 1, kendali currency dunia tentunya. 2, kendali energi dunia tentunya. Dan ketiga adalah kendali militer, kekuatan militer terbesar di dunia. Ketiganya, Amerika sudah mulai berkurang kekuatannya. Ini karena pengaruh negara-negara BRICS, terutama Rusia dan Tiongkok. Dan di dalam negeri, gejolak sosial ekonomi Amerika dalam titik parahnya. Efek perang di Iran yang paling cepat berpengaruh adalah jadwal penerbangan. Bandara di seluruh dunia itu menjadi turun hingga 50% penerbangannya, atau harus melakukan reroute atau memutar yang efeknya menjadi lebih mahal dan lebih lama perjalanannya. Sekali lagi, bukan hanya airport atau bandara di negara perang seperti Iran atau di Israelnya, namun bandara di Saudi, di Jeddah untuk berumroh atau haji, itu sangat berpengaruh. Bandara Dubai, bandara tersibuk di dunia, udah tutup. Di Abu Dhabi dan Doha, sama juga. Bahkan di Turki, bandara Istanbul, Ankara yang internasional. Intinya seluruh wilayah Teluk semuanya menggrounded pesawatnya ke arah Asia dari Eropa dan ke arah Eropa dari Asia. Di mana jadwal penerbangan antara Eropa dan Asia adalah yang teraktif di dunia. Namun sejak perang di Iran, tidak bisa dilakukan sehingga menimbulkan kerugian di dunia aviasi atau penerbangan yang tercatat saat ini mencapai $5 billion per hari ini di seluruh airline di total. Ribuan penumpang saat ini stranded atau terjebak di berbagai airport atau bandara di negara kawasan Teluk. Walau saat itu hanya sedang transit karena pesawat dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Australia selalu isi bahan bakar di negara Teluk tersebut. Lalu ganti pesawat demi efisiensinya penerbangan. Negara Teluk adalah negara hub transportasi udara dunia. Jangankan yang sudah di pesawat atau yang sudah berada di dalam perjalanan, yang masih akan, misalnya yang dari Bali mau balik ke Eropa, harus ubah jadwal. Misalnya melalui Amerika, dan itu jadi jauh sekali dan mahal sekali. Misalnya yang dari Bangkok mau balik ke Eropa, lebih parah lagi. Turis, pebisnis banyak tersangkut atau harus ubah jadwalnya ya di negara-negara mereka lagi kunjungi tadi. Dan ini membuat berantakan jadwal bisnis dunia. Banyaknya bandara yang ditutup itu karena pesawatnya itu harus melewati sekitar wilayah perang dan di wilayah perang yang saat ini menjadi no-fly zone. Apalagi yang dilakukan Iran kemudian adalah apa? Meroket bandara-bandara tersebut, membom bandara-bandara tersebut yang membuat kerusakan banyak fasilitas bandara. Dan ini membuat penerbangan menjadi berbahaya. Yang niat Iran adalah memang mau menghukum Amerika secara ekonomi. Yang ditarget adalah untuk membuat murka rakyat Amerika dan Eropa. Dan agar pejabat atau lawan politik Trump di dalam negeri Amerika bergerak mengimpeach atau memakzulkan Trump. Sama seperti Trump sekarang maju menyerang Iran, kemudian rakyat Iran disuruh dari dalam mendongkel rezim. Yang dilakukan Iran juga sama. Dia buat gaduh ekonomi melalui jadwal. Karena orang kaya kan pasti lewat udara atau lewat pesawat. Baik itu pesawat komersial atau private jet. Mereka nggak bisa apa-apa. Dan ini membuat murka tentunya karena ekonomi akan menjadi goncang. Bandara Dubai, Doha, dan Abu Dhabi itu merupakan hub dari long haul perjalanan udara baik manusia maupun barang dan kargo. Bayangkan setiap tahun ada 200 juta manusia travel melalui 3 bandara tersebut. Yang kalau ini terdistrupsi akan menjadikan biaya mahal dunia alias dunia akan inflasi dan akan mati itu supply chain untuk produksi. Agaknya hal ini tidak pernah dipikirkan oleh penguasa haus darah semacam Trump atau Netanyahu atau efek yang akan didapat oleh mereka. Dan ini sebenarnya perang dunia.
Jadi jangankan bandara di negara teluk, Air India di India yang jika menerbangkan penumpang ke Eropa pasti melalui jalur udara wilayah Iran, membatalkan ratusan jadwal penerbangan dalam 4 hari ini dari dan ke Eropa. Demikian juga bandara Turki di Istanbul, Turki Airlines, terkena dampak parah, jadwal pesawat internasionalnya tinggal 50% yang aktif. Jadi saran bagi sahabat traveler, bagaimana? Tunda dulu jadwal keluar negeri untuk wisatanya. Hingga kapan? Hingga perang dunia ketiga selesai. Kapan selesainya nggak tahu. Jadi sekarang mendingan liburan ke Jogja aja. Peace.